Kita berbicara mengenai kerja-kerja politik yang harus dilakukan untuk menyambut 2024 yang tinggal sebentar lagi, Pak. Apa saja kemudian yang menjadi concern, yang menjadi fokus dari Hanura? Yang menjadi fokus dari Hanura saat ini, salah satu kerja politik yang konkret adalah kita sementara ini sedang melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap para bakal calon anggota legislatif baik DPR RI, DPR Provinsi, dan Kabupaten Kota. Sehingga melalui momentum ini kami mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak ragu mendaftarkan diri sebagai caleg DPR, DPR RI, maupun Kabupaten Kota di Partai Hanura untuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Oke, baik. Ini yang saat ini menjadi fokus untuk kemudian menyambut 2024. Tapi Pak, mungkin pertanyaan yang banyak juga ditanya oleh masyarakat nih terkait arah Partai Hanura di 2024. Seperti apa Pak? Sudah ada yang bisa dibocorkan kah? Arah Partai Hanura untuk 2024 kalau untuk menang pasti target. Untuk menang pemilu legislatif, pilkada itu pasti. Oke. Untuk menang pilpres pasti. Harus. Oke. Kami tentu, Ketua Umum kami akan berkoordinasi dengan seluruh struktur ke siapa kita akan menentukan arah dukungan kita. Tentu kita tidak boleh keluar dari garis partai dan tentu harus tetap punya senyawa politik dengan pemerintahan yang sekarang agar pemimpin yang didukung itu terpilih dan melanjutkan karya-karya besar yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Oke, baik. Itu ya, berarti belum banyak yang bisa bocorkan, tapi yang bisa dipastikan adalah untuk menang dan tidak memungkiri kalau nanti ada kerjasama yang akan dilakukan. Itu pasti dalam politik itu harus dilakukan. Terima kasih banyak Bapak dan juga Tete yang sudah ngobrol bareng. Kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Sumiharjo, Bapak Waketum dari Partai Hanura. Pak, bagaimana Ketum Bapilu ya? Wakil Ketua Umum Partai Hanura merangkap Ketua Bapilu DPP Partai Hanura. Baik, Pak, hari ini rakor kemudian selenggarakan. Tadi juga ada pidato-pidato yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura mengenai bagaimana kemudian Partai Hanura ini akan fokus membangun daerah untuk Indonesia. Tanggapannya seperti apa? Jadi pada hari ini kita konsolidasi antara katakanlah itu bagaimana infrastruktur partai itu sendiri dan juga infrastruktur suara. Nah ini, maka kita membangun sampai anak ranting. Untuk apa anak ranting kita bangun? Supaya lebih berfokus kepada daerah. Karena suara itu ada di anak ranting. Nah, maka kita petakan. Kita berharap bahwa di setiap nanti TPS itu mendapat dukungan suara paling tidak 15. Nah, kami memiliki calon legislatif itu 20.100-an. Maka target kita untuk satu caleg itu harus mendapat suara 766, satu orang. Dengan demikian target kita maka 10 juta. 10 juta berarti sudah di atas 5% parliamentary threshold. Maka kita akan mampu mendudukkan kira-kira 29 kader Hanura di DPR RI. Dan sekitar 190 orang untuk di provinsi dan 2.570 di kabupaten kota. Menarik kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat, Pak, sebetulnya ya, terkait suara di Jawa Barat ini trennya tidak pernah hat-trick begitu kalau untuk partai politik di sini. Ini menjadi yang unik ya, lumbung suara tetapi juga unik karena ada tren yang kemudian masih bisa dibilang tidak bisa diprediksi. Melihat hal ini Hanura seperti apa? Memang penduduk apalagi
katakanlah nanti daftar pemilih tetap, itu Jawa Barat paling tinggi. Kedua Jawa Timur, ketiga Jawa Tengah, baru Banten, DKI. Tentunya fokus kami di sini. Di Jawa Barat itu kita sudah mempunyai desa-desa Hanura. Iya, jadi desa Hanura kemudian juga milenialnya juga kita angkat dengan cara begini. Milenial itu sekarang memiliki suatu keresahan akan nanti kerusakan lingkungan ini ya. Jika lingkungan rusak, maka sumber daya alam akan rusak juga. Terus milenial itu bertanya, apa yang kami gunakan nanti sebagai kekuatan bagi kami? Katakanlah apa yang kami makan. Maka Partai Hanura akan hadir dengan mereka. Apalagi kehutanan, perluasan pertanian, ya, kemudian kesehatan ibu dan anak, ya, kesehatan ibu hamil, kemudian pendidikan, ini yang mereka butuhkan. Oleh karena itu kami nanti fokus membangun Jawa Barat ini dengan berbagai keinginan-keinginan milenial. Ini menarik ya Pak, karena bagaimanapun juga milenials ini nanti dan juga Gen Z sebetulnya ini adalah suara terbesar, pemilih terbesar di Indonesia di 2024. Dan ada paradigma milenials tentang politik di Indonesia yang mereka bisa dibilang apolitis begitu ya. Tapi ini kemudian dilihat seperti apa Pak? Tantangankah atau justru hal yang menarik untuk Partai Hanura? Bagi Partai Hanura itu juga tantangan, karena apa? Ingin meraih kan berarti tantangan, begitu. Juga kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka ini sudah apatis, tidak. Justru bersemangat. Ya, mereka berbicara, ya saya ke daerah-daerah, kami akan pergi ke TPS nanti. Kami tidak akan apatis, supaya tingkat persentase yang mendatangi TPS ini nanti tinggi. Karena mereka ya, kalau kita kalkulasikan kurang lebih 115 juta milenial yang akan ikut memilih. Apakah itu generasi Y, generasi X, dan generasi Z. Kalau saya sudah baby boomer. Baby boomers. Baik. Dan mereka ini tentunya ingin damai. Tidak mau lagi terjerat kepada politik identitas. Nah, dengan demikian mereka ingin general. Jadi sepakat dalam perbedaan, bersatu dalam kebangsaan dan cinta damai. Baik, itu tadi ya, kemudian apa yang akan dilakukan Partai Hanura untuk kemudian merebut suara terbesar nanti di 2024, yakni millennials dan juga pemuda di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Sumiharjo, Waketum Bapilu dari... Saya Ketua Bapilu merangkap Wakil Ketua Umum. Ketua Bapilu merangkap Wakil Ketua Umum. Terima kasih banyak sekali lagi. Melisa, itu tadi bagaimana kemudian berjalannya Rakornas Partai Hanura di Bandung hari ini, tepatnya di Gedung Merdeka, dan itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fida Alatas melaporkan langsung dari Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura dari Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Dan saudara, demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura 2023. Kita harapkan bisa ada sesuatu yang positif dari acara Rakornas hari ini dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Melisa Gadasari, pamit undur diri. Sampai jumpa.